kalau malam hari ini kita akan membahas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang model pembelajaran inquiry. Ya, model pembelajaran inquiry atau pendekatan atau apa ya? Inquiry sendiri itu berasal dari kata inquire yang artinya ikut serta. Jadi inquiry kalau saya buat kata kuncinya itu adalah penyelidikan. Jadi model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran kita nanti akan mengaktifkan siswa kita, melibatkan siswa kita dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka bisa mencari informasi, melakukan penyelidikan untuk mendapatkan hal-hal baru, pengalaman-pengalaman yang pengalaman-pengalaman yang mampu atau nanti yang akan menjadikan pemahaman bagi mereka. Jadi memang pembelajaran inquiry ini merupakan termasuk dalam teorinya itu adalah menganut teori belajar konstruktivisme. Karena kalau menurut konstruktivisme itu pemahaman atau pengetahuan itu didapatkan dari aktivitas-aktivitas yang dibangun. Nah, salah satu aktivitasnya ya ini tadi inquiry tadi dengan melakukan penyelidikan. Nah, jadi pembelajaran inquiry itu bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir yang terkait tentang proses-proses pembelajaran yang reflektif. Jadi di sini karena kita mengarahkan siswa kita untuk bisa melakukan penyelidikan, pastinya mereka akan dituntut untuk melakukan proses-proses berpikir yang reflektif tentunya. Oke, jadi pembelajaran berbasis inquiry ini adalah model pembelajaran yang sudah dikembangkan sejak 1960. Jadi di dalam kurikulum yang sebelumnya atau Kurtilas kita juga sudah mengenal pembelajaran inquiry. Ada yang inquiry terbimbing, jadi seperti itu. Jadi memang sudah dikembangkan sejak lama, yaitu 1960. Jadi mohon maaf Bu Supiani, slide-nya belum bergerak Ibu, masih di tampilan PowerPoint. Pertama? Iya, masih di slide yang pertama. Oke, coba. Mohon maaf, saya ulang kembali ya. Coba ini langsung. Kalau ini gimana Mbak Rere? Oke, sudah terlihat di konsep dasar model pembelajaran. Oke, coba konsep dasar macet enggak? Ini kelihatan Mbak Rere? 3 strategi. Halo Mbak Rere? Halo, apakah slide-nya jalan? Bapak Ibu, apakah slide-nya jalan? Slide-nya sudah terlihat ini di 3 strategi pembelajaran inquiry. Oh, tadi udah ya? Oke, siap. Oke, berarti jalan. Oke, baik. Jadi konsep pembelajaran tadi inquiry tadi dikembangkan sejak tahun 1960 untuk menjawab kegagalan bentuk pengajaran konvensional atau yang tradisional, di mana kita kalau pembelajaran konvensional secara drill kita menghendaki siswa untuk mengingat fakta-fakta, tapi kalau pembelajaran inquiry ini adalah suatu pembelajaran aktif di mana guru dan lingkungan belajarnya itu bukan menawarkan pengetahuan, tapi membantu siswanya untuk membangun sendiri pengetahuan mereka. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini pembelajaran inquiry ini adalah menganut teori belajar konstruktivisme. Jadi pemahaman itu, pengetahuan itu memang dibangun oleh si pembelajar tadi. Jadi dari pengalaman-pengalaman proses belajarnya lah nanti pemahaman atau pengetahuan itu akan terbentuk. Jadi seperti itu. Oke, ada 3 strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama itu adalah pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu, kenapa saya garis tebalkan bahwa aktivitas siswanya itu harus mencari dan menemukan. Karena memang inquiry tadi saya katakan
kata kuncinya adalah melakukan penyelidikan. Nah, jadi menyelidiki, menemukan apa yang akan pemahaman yang akan mereka bentuk. Tadi seperti itu. Kemudian seluruh aktivitas yang dilakukan siswa itu diarahkan dan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Jadi tadi kan aktivitasnya dari bertanya, kemudian mereka akan melakukan penyelidikan. Disinilah dari aktivitas-aktivitas inilah tadi diharapkan nanti akan menumbuhkan suatu sikap percaya diri. Kemudian dia bisa memahami, kalau seperti ini, kenapa air tadi air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Siswa tadi akan berusaha dengan pendekatan inquiry tadi, mereka akan melakukan penyelidikan. Apa benar sih? Nah, makanya mereka akan melakukan penyelidikan melalui pertanyaan-pertanyaan, mereka akan praktek atau melakukan aktivitas sehingga pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa mereka buktikan. Jadi dari pembuktian yang mereka lakukan, mereka akan bisa membangun sendiri pemahaman mereka. Kemudian tujuan dari penggunaan strategi pendekatan pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan intelektual. Artinya di dalam pembelajaran inquiry tadi memang yang kita ingin mengembangkan kemampuan intelektual siswanya tadi. Jadi sebagai bagian dari proses mental. Jadi pembelajaran inquiry ini akan membuat siswa tidak hanya dituntut menguasai pelajaran, tapi mereka bisa menggunakan potensi yang mereka miliki untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak hanya sekedar tahu, oh ini air sifatnya seperti ini, tapi mereka bisa tahu kenapa sifat-sifat air tadi menempati wadahnya, menyerupai wadahnya, kemudian mengalir dari mereka bisa memanfaatkan sifat air yang bisa menempati wadahnya. Apa yang bisa dilakukannya untuk penggunaannya ini tadi? Penggunaan sifat air yang bisa menempati wadahnya, apa yang bisa diterapkan dalam kehidupannya. Mereka bisa menggunakan potensi yang mereka miliki untuk bisa mengaitkannya. Kalau bisa segala itu kita kaitkan dengan permasalahan nyata, dunia nyata yang ada pada diri siswa tersebut.